Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, aksi komplotan brutal geng motor bersenjata tajam menyerang warga di wilayah Cibubur, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Puluhan pelaku merusak sejumlah gerobak pedagang dan sepeda motor. Pelaku bahkan merampas handphone seorang warga. Kamera CCTV ini merekam aksi brutal anggota geng motor yang tiba-tiba menyerang warga di Jalan Tarunajaya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada dini hari. Para pelaku menggunakan motor beraksi dengan senjata tajam menyerang siapapun yang ditemuinya, termasuk merusak gerobak pedagang dan motor warga. Warga yang panik langsung menyelamatkan diri. Seorang warga jadi korban, handphonenya dirampas para pelaku. Belum diketahui motif dari aksi penyerangan ini, namun warga mengaku resah dan khawatir dengan aksi brutal anggota geng motor ini. Ada kali 30 motor dia. Berapa 30-an? 30 motor. Itu mereka langsung nyerang aja apa kemana? Langsung turun semua, Bang. Langsung turun semua? Iya, turun semua. Dipakai senjata tajam, Bang? Iya, dia atau orang tuh pegang atau dia. Oh, pegang semua senjata tajam? Iya, satu-satu megang dia. Ada yang satu orang megang 2 barang. Gitu. Itu pas turun itu sempat ngomong apa langsung kayak ngacak-ngacak ya, Bang? Langsung ngajak-ngajak dia, Bang. Nggak pakai ngomong dia. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga berharap polisi bisa menangkap para pelaku dan meningkatkan patroli di sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Seorang pedagang di Bekasi, Jawa Barat dibegal oleh 4 anggota geng motor. Pelaku yang bersenjata tajam merampas motor korban. Aksi pelaku terekam CCTV. Kamera CCTV merekam aksi kawanan geng motor memberhentikan seorang pengendara motor di Jalan Patriot Raya, Jaka Sampurna, Kota Bekasi. Dengan senjata tajam, pelaku mengancam korban seorang pedagang sayur dan merampas motor beserta barang belanjaannya. Korban yang panik langsung menyelamatkan diri. Warga menyebut aksi begal kerap terjadi saat lokasi sepi dari warga. Kalau dari CCTV 4 orang yang kelihatan. Nah, yang 4 lagi nggak tahu di sebelah mana. Nah, itu si korban itu pada itu lewat mana, Bang? Jalan mana? Depan sini? Dari arah pasar mau ke Galaksi. Dia habis dari mana tuh? Dari pasar Belanja berarti? belanja, iya. Nah, terus yang diambil apa aja, Bang? Kalau dari Motor doang sama barang belanjaannya itu. Ambil Oh, semua. sayurannya juga dibawa juga? Iya, dibawa semuanya. Lokasi kejadian merupakan daerah rawan aksi pembegalan dan sudah lebih dari 3 kali terjadi. Kondisi jalan yang sepi dan minimnya penerangan saat malam hari kerap dimanfaatkan para pelaku. Warga berharap polisi bisa rutin melakukan patroli malam di jam-jam rawan. Kini kasus pembegalan ini ditangani Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang tewas dibunuh sopir bus dan kernetnya setelah sepeda motornya diserempet. Korban yang meminta ganti rugi karena motornya rusak justru dibunuh. Mayat korban dibuang di perkebunan warga. Mayat Siho Octavian, pedagang jagung ini ditemukan warga di kebun pisang, Jorong Gugua, Tanjung Gadang, Sijunjung. Siho tewas dengan sejumlah luka akibat penganiayaan. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi mengamankan bus ALS di Kota Medan, Sumatera Utara. Sopir dan kernetnya, Andi Alay, diburu polisi yang kabur setelah mengetahui keberadaannya dicari. Salah satu pelaku ditembak kakinya karena melawan polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, 2 pelaku, Andi dan Alay, mengakui membunuh Siho setelah sempat menyerempet sepeda motornya. Korban sempat ada perselisihan dengan supir bus ALS yang bernomor dinding 018. Kita cari tahu keberadaan SOS itu ada menuju ke daerah Sumatera Utara. Pelaku yaitu supir 2 dan seorang kernet. Kita berhasil mengamankan kedua pelaku di Kota Medan. Kejadian berawal saat Siho yang mengendarai motor diserempet bus yang dikendarai Andi hingga mengalami kerusakan. Siho kemudian meminta ganti rugi hingga terjadi perselisihan. Siho kemudian dibawa sopir dan 2 orang lainnya di dekat perkebunan yang jaraknya 500 meter dari lokasi perselisihan sebuah rumah makan.
Si Ho dianiaya 3 orang hingga tewas, kemudian mayatnya dibuang di kebun pisang. Polisi kini memburu 1 pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Sementara 2 tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti alat yang digunakan untuk membunuh korban. Dari Sejunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad bayi kembar ditemukan di dalam tas tersangkut di pintu air Semarang, Jawa Tengah. 2 bayi laki-laki ini diduga berusia 7 bulan. Polisi melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad sepasang bayi kembar di pintu air di Jalan Madukoro, Semarang Barat, Jawa Tengah. Tragis, jasad 2 bayi laki-laki ini dalam kondisi membusuk di dalam tas. Bermula saat petugas membersihkan sampah dan curiga mencium bau tak sedap dari dalam tas yang tersangkut di pintu air. Mengejutkan saat diperiksa, didapati 2 bayi tewas dengan tali pusar masih menempel. Sedikit, kok baunya anyir amis itu ya Pak. Kok ada putih-putih, kabel kecil toh, kok ada kakinya. Kelihatan kaki kecil dulu Pak, kaki kecil. Habis itu saya buka besar lagi, kok ada bayi. Dari olah TKP, polisi menduga jasad bayi dibuang di lokasi lain dan terbawa arus hingga ditemukan di lokasi. Penemuannya di saluran air dimungkinkan dia dibuang di saluran yang lain, kemudian mengalir sampai ke pintu air karena pintu air ada saringan sampah, mungkin akhirnya tertinggal. Jasad kedua bayi dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Polisi masih menyelidiki pelaku pembuang bayi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, istri komedian Isa Bajaya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang pria di Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV dan diduga pelaku sering beraksi di kawasan ini. Aksi pelecehan seksual di Komplek Abadi Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas di kamera CCTV. Korban, istri dari komedian Isa Bajai, mengaku pelecehan terjadi saat ia tengah berolahraga pagi di sekitar rumahnya. Diduga pelaku yang mengendari sepeda motor terlebih dahulu memantau situasi sekitar sebelum beraksi. Mengetahui aksi pelaku, korban sempat berteriak. Aksi pelaku diduga sudah sering dilakukan di sekitar lokasi kejadian. 2-3 meter lah, saya teriak gitu sampai saya timpuk, mungkin dia kaget, jadi dia langsung ngegas putar balik. Mbaknya teriak gimana? Saya teriak, lo orang gila yang ngapain lo keluar kami, langsung saya timpuk. Terus bapaknya langsung, bapak juga teriak, manggil orang itu, cuman karena mungkin dia udah keburu kaget saya teriak duluan, dia langsung putar balik. Kabur. Meski belum membuat laporan ke polisi, namun petugas diketahui telah mendatangi lokasi kejadian dan mengumpulkan sejumlah bukti guna mengejar pelaku. Dan yang bersangkutan sampai saat ini belum membuat laporan polisi secara resmi. Kemudian setelah kami mendapat informasi terkait berita ini, kami proaktif jemput bola mendatangi rumah Isa Bajai dan istrinya, kebetulan berada di wilayah hukum Polsek Duren Sawit. Aksi pelecehan serupa diduga sudah sering terjadi dilakukan pelaku di kawasan sekitar komplek tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri kucing ras ditangkap polisi setelah menjual kucing curian di media sosial. Kucing ras senilai puluhan juta dijual ratusan ribu kepada calon pembeli. Dua pencuri kucing ras ini beraksi di depan rumah warga di daerah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku menarik paksa kucing Persia yang sembunyi di bawah mobil lalu membawanya kabur. Dari banyaknya laporan warga, polisi melakukan penyelidikan dan menemukan pelaku penjual kucing curian melalui media sosial. Kucing ras bernilai puluhan juta dijual murah seharga Rp700.000. Komplotan pencuri kucing sudah beraksi 1 tahun dan didalangi oleh sejumlah pemuda.
Terjual 2, yang satu mau saya pelihara kan om. Ada niat untuk menjualnya lagi yang mau dipelihara ini om. Terus lepas kan. Terus kandang itu kan nganggur, nggak kepake kan om. Terus dijual, terus tangkap. Oh, ketahuannya pas mau jual kandang. Iya. Pemancingan terhadap para pelaku melalui media online. Kita mengamankan 2 orang pelaku sedang menjual kucing dan sangkarnya terhadap warga yang berminat. Kelima pelaku pencurian yang ternyata juga kerap mencuri rumah warga ditahan di Polsek Kota Bukit Tinggi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, terpengaruh tontonan asusila, seorang remaja mencabuli 4 santri di Lampung Selatan, Lampung. Pelaku mencari sasaran korban yang sedang tidur dan dilakukan selama 2 tahun. Sukron ditangkap polisi di lingkungan Masjid Natar Lampung Selatan setelah dilaporkan seorang warga yang anak laki-lakinya menjadi korban perkosaan. Korban masih di bawah umur diperkosa korban saat tidur di pondok pesantren. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, remaja asal Lampung Barat ini melakukan kekerasan seksual pada anak laki-laki karena sering menonton video porno. Apa kamu ngelakuin sama laki-laki, nggak sama perempuan? Ya, awalnya saya sama perempuan takut hamil. Takut hamil? Iya. Jadi kamu timbul untuk ngelakuin sama laki-laki? Iya. Tapi kamu suka sama perempuan? Iya. Dari hasil penyelidikan polisi, Sukron telah melakukan kekerasan seksual pada 4 santri laki-laki dengan mengancam untuk tidak melapor. Dilakukan dari awal tahun 2019 sampai tahun 2021. Untuk rata-rata korban dilakukan lebih dari 5 kali. Jadi korban pertama, korban kedua, dan korban ketiga itu rata-rata 5 sampai 6 kali. Polisi kini masih mendalami pengakuan tersangka karena kemungkinan ada korban lain. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Hanya karena tak diberi uang, seorang anak tega menganiaya ibu kandungnya hingga terluka. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.